Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita akan menyanyi nyanyian pujian Nikmati Kasih. Saat indahku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku.
waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, dan yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Fendi Sapa. Disilakan. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuki lagi minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kita bersyukur ini karena penyertaan Tuhan, hanya kasih dan anugerah Tuhan saja, sehingga kita boleh melewati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sebagaimana kita ada pagi ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur juga untuk kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Kita boleh menjalaninya susah maupun senang dalam kehidupan kita yang diizinkan terjadi bagi kita. Semuanya itu kita jalani dengan iman yang Tuhan beri bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah penolong dan yang selalu ada bersama dengan kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mari saya jemput kita berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Allah telah hentar kita. Dan doa votum akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Allah telah hentar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita bertemu di rumahnya bertemu. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Atas perkenan Tuhan kami ada sebagaimana ada, bahkan hadir di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama siap menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Olehnya itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, mari kita memuji Tuhan lagi dari Kemenangan Iman nomor 63. Kita menyanyi semua ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Ya Yesus, ku kasih Dikau. Ya Yesus, ku kasih Engkau milikku. Dosaku ku buang sebab kasih-Mu. Sabda-Mu ku turut, ku layani Kau, dan
jadikan kekasihku. Terdahuluku terimalah kasih-Mu, Engkau kurbankan diri-Mu di salib. Ku puji kasih-Mu yang amat ajaib, dan sekarang Engkau Tuhan kekasihku. Dengan hidup baru di tempat senang, ku nyanyikan naik kepadamu. Ku terima mahkota yang Kau janjikan, dan kasih-Ku di Kau tetap padaku. Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk berdiri. Kita sama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli pada pagi hari ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Nilda Lolongan STH. Namun sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 258. Kita menyanyi dua ayat saja, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Kemenangan Iman 258 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Tuhan Yesus ada dekat. Hampirlah cintanya tak tergantung.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat dan syukur ya Tuhan kami kembalikan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima segala pujian dari umat-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berbangga di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan akan kehidupan kami, sehingga setiap kami yang boleh ada pada saat ini Tuhan, sama-sama mensyukuri di hadirat Tuhan, dan menyadari bahwa kami boleh ada sebagaimana adanya, hanya karena kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan hidup yang Tuhan masih boleh izinkan kami masih boleh alami, kami masih boleh nikmati sampai pada saat ini. Bahkan di dalam kami menikmati hari-hari hidup kami Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada menyertai kami, baik di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami semua, terlebih di dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami mampu melewati setiap hidup kami hanya di dalam pimpinan, kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan bersama dengan seluruh umat-Mu juga Tuhan, kami bersyukur bahwa ada beberapa dari antara mereka Tuhan telah berkati mereka dengan berkat pertambahan usia daripada-Mu Tuhan, baik bagi mereka yang menikmatinya di dalam minggu ini, maupun bagi mereka yang akan menyambutnya pada minggu yang akan datang. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Agustinus, Saudara Samuel Sampeupa, Bapak Atus Mesak, Ibu Alfrida Remak, Saudari Gusriani Rawa, Ibu Rosalina Wayan, Ibu Wanti Teoka Pasorong, Ibu Rahel Tiondo, Bapak Ronald Pamatan, Kenneth Marsal Patampang, Saudara Kevin Christian Lalang, Saudara Hiskia Dharma Abadi, dan Saudari Serlita W. Utami. Biarlah kiranya Tuhan ketika hamba-hamba-Mu ini menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan, mereka boleh mensyukurinya dengan menjalani hari hidup pemberian-Mu, dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa bukan hanya kesempatan hidup yang Tuhan boleh pertambahkan di dalam perjalanan hidup mereka, tapi berkat-berkat Tuhan akan tetap menyertai di dalam sepanjang hidup mereka. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami sekalian. Sanggup kami menghitungnya Tuhan satu persatu. Namun kesempatan ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami sama-sama merendahkan diri kami, menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit. Hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, dan bahkan mungkin masih ada lagi jemaat Tuhan yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit, namun kami tidak menyebutkan nama mereka. Tuhan jamah dan pulihkan dimanapun mereka berada, sehingga hanya oleh kuasa dan pertolongan daripada Tuhan sajalah mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan. Nama Tuhan akan sama-sama kami puji dan permuliakan. Begitupun juga Tuhan kami berdoa kepadamu untuk setiap jemaat kami dalam menjalani usia lanjut mereka. Sertailah mereka Tuhan, penuhilah hidup mereka dengan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga sekalipun mereka terbatas untuk melakukan kegiatan karena keterbatasan usia mereka, tapi biarlah kiranya iman percaya mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan, tetap diteguhkan sampai akhir hidup mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap jemaat kami yang masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Engkaulah sumber pertolongan bagi mereka. Karena itu Tuhan kami mohonkan berkat-Mu, biarlah kiranya Tuhan curahkan bagi mereka. Pertemukanlah mereka dengan pekerjaan yang tepat, yang mereka boleh tekuni di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan melalui pekerjaan mereka itulah ya Tuhan, akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka untuk mempermuliakan Tuhan. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam waktu Tuhan,
dengan cara Tuhan sendiri. Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang seiman di dalam Tuhan. Kami berdoa mendoakan seluruh umat-Mu dalam tempat ini Tuhan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami selalu percaya ya Tuhan, bahwa mata Tuhan selalu tertuju bagi umat-Mu di dalam menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Engkau tahu suka duka yang dialami oleh setiap umat-Mu di tengah rumah tangga mereka. Bahkan Engkau tahu Tuhan setiap yang menjadi kerinduan mereka dalam rumah tangga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya hanya oleh campur tangan-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan selalu yang terbaik, untuk boleh dirasakan dan dinikmati oleh seluruh umat-Mu di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan jadikan setiap umat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, mereka boleh menjalaninya dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian ke dalam rumah tangga umat-Mu ya Tuhan, Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam panti asuhan ini. Berkatilah mereka di dalam pertumbuhan mereka secara jasmani. Bahkan berkatilah mereka semua di dalam pertumbuhan dalam iman mereka kepada Tuhan. Sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan kian hari kian bertumbuh secara jasmani, terlebih di dalam pengenalan mereka akan Tuhan, akan kasih mereka kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan senantiasa hidup mempermuliakan akan nama Tuhan. Di dalam pendidikan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan memberkati, karuniai keberhasilan Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini boleh menikmati masa depan yang terbaik di dalam Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Darwono sekeluarga, yang Tuhan percayakan tanggung jawab yang besar di dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Berikanlah hikmat, kuasa, kemampuan daripada Tuhan, kesabaran yang asalnya daripada-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu sekeluarga mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Sebagai pengabdian mereka kepada Tuhan, pelayanan mereka kepada Tuhan melalui semua anak-anak-Mu di tengah panti asuhan ini. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan yang telah menjadi donatur di tengah panti asuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pekerjaan dan dalam segala usaha mereka. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap nyata di dalam hidup mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan akan seluruh jemaat-Mu di dalam tempat ini, di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil, sehingga melalui setiap tetesan keringat umat-Mu setiap harinya Tuhan, Engkau mempedulikan, Engkau memperhitungkannya ya Tuhan, dan Engkau mengubahkannya menjadi aliran berkat Tuhan, boleh nyata di dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan kami datang berdoa kemanapun umat-Mu bekerja setiap hari, lindungilah mereka Tuhan, naungilah mereka dengan sayap pengasihan-Mu, sehingga setiap harinya ya Tuhan, seluruh umat-Mu dalam tempat ini boleh menjalani setiap aktivitas mereka dengan penuh selamat, berkat perlindungan daripada Tuhan sendiri. Begitupun juga Tuhan, seluruh anak-anak jemaat Tuhan dalam tempat ini, dalam proses pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, Tuhanlah yang akan memberkati mereka, berikan keberhasilan bagi mereka sekalian, bahkan semua biaya yang mereka butuhkan, Tuhanlah yang akan mengaturnya. Dan kami pun berdoa, beberapa jemaat kami Tuhan, yang senantiasa berada di luar kota Makassar, karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, lingkupilah mereka dengan kuasa-Mu, lingkupi mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga di dalam sepanjang kehidupan mereka, mereka boleh tetap menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami umat-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya dalam pimpinan Tuhan, pembangunan ini boleh terus dikerjakan sampai pada tahap penyelesaiannya. Di dalamnya kami akan sama-sama memuji dan mengagungkan akan nama-Mu.
Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang akan memberkati semua anak-anak-Mu dalam kepengurusan ini, sehingga semuanya boleh bersinergi dengan baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang boleh membangun iman seluruh umat-Mu, seluruh warga gereja Kibait. Kami pun berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang akan terus menuntun, menolong, memberkati mereka dalam menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka mampu Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih boleh dengan leluasa untuk mengabarkan Injil-Mu di muka bumi ini, bahkan boleh dengan leluasa bersekutu bersama-sama, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi virus corona Tuhan, yang masih terjadi di negara kami, yang masih ada di kota kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu dinyatakan di dalam semuanya itu. Segala upaya yang telah diupayakan untuk penanganan akan virus corona ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah kiranya dalam kehendak dan kuasa-Mu Tuhan, wabah ini boleh berlalu dari hidup kami. Kami boleh kembali menjalani hidup kami seperti sedia kala. Di dalamnya Tuhan kami memuliakan akan Engkau. Kami seluruh umat-Mu Tuhan, siap untuk menjalani hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami serahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Tuntunlah kami. Biarlah kiranya dalam kami menjalani hidup ke depan, kami boleh tetap hidup mempermuliakan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Terlebih berkatilah kami dengan kesehatan. Berkati kami dengan umur yang panjang. Berkati kami Tuhan dengan kekuatan iman di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kami seluruh umat-Mu senantiasa teguh, kuat dalam iman kepada Tuhan hingga akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Sambut dan dengarkanlah doa kami ini yang kami datang bawa kepada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun sebelumnya saya persilahkan jemaat sekalian untuk berdiri. Kita mengangkat lagi satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27. Kita menyanyi 2 ayat, Ku berdiri atas firman-Mu. Berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ayat yang kedua, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, sentiasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami mau berdiri di atas firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami dan suluh bagi laku langkah kehidupan kami. Terima kasih ada waktu yang terindah kami mau membuka dan membaca sabda-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama diberkati lewat kebenaran-Mu pada hari ini. Kami boleh memahami dan mengertinya, dan kami boleh lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bertemu kembali sekalipun lewat daring pada saat ini. Namun kita percaya bahwa hal ini tidak mengurangi akan sukacita kita bersama dalam penyembahan kepada Tuhan, karena ketika kita menyembah Tuhan, yang dilihat Tuhan bukan tempatnya, tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati kita yang betul-betul tertuju kepada Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya telah pilih dari surat Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita, berbunyi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu dampak dari hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Dampak dari hidup yang dikendalikan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 4 minggu lamanya di bulan Agustus ini kita telah belajar bersama-sama tentang hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Kita penting untuk dikendalikan oleh Kristus hidup kita, karena apa? Kita adalah milik Allah, kita adalah anak-anak Allah, dan karena Tuhan kita kudus, maka kita dituntut untuk harus hidup kudus. Dan cara supaya kita bisa dikendalikan oleh Kristus adalah kita harus mematikan segala keinginan duniawi, sifat-sifat duniawi dalam diri kita, dan kita harus memiliki karakter ilahi atau sifat-sifat Yesus harus kita miliki supaya hidup kita selalu dikendalikan oleh Yesus. Dan kemudian minggu yang ketiga kita belajar bagaimana ciri hidup orang yang dikendalikan oleh Kristus. Minggu lalu saya sampaikan bagi jemaat Tuhan bahwa hidup yang dikendalikan oleh Kristus ciri-cirinya, hidupnya selalu bersukacita, hidupnya selalu bersyukur, dan di dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau hal ini kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita sudah miliki bersama-sama dalam hidup kita, maka pasti akhirnya yang terjadi adalah ada dampak yang luar biasa yang kita akan pancarkan dari kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Berbicara tentang dampak, itu pasti menunjuk kepada akibat. Kalau kita berbicara, sebelum berbicara berkata-kata, pasti kita pikirkan apa akibatnya ketika saya sampaikan seperti ini. Sebelum kita bertindak melakukan sesuatu, pasti kita sudah berpikir apa akibatnya, apa dampaknya bagi saya kalau saya melakukannya akan hal ini. Dalam pembacaan kita pada hari ini, kita bisa melihat perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita. Bagaimana hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya dipakai oleh Tuhan Yesus menceritakan hubungan antara dirinya dan kita sebagai murid-muridnya. Jemaat yang kekasih, kita tahu pohon anggur adalah tanaman yang sangat umum di Israel dan di Palestina sampai hari ini. Bagi orang Israel, anggur itu merupakan tanaman penting sebagaimana zaitun dan arah. Dalam perjanjian lama, Israel sering digambarkan sebagai pokok anggur dan kebun anggur adalah Tuhan.
Dan di dalam perjanjian baru pun kita melihat bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan umat ketebusannya sebagai ranting-rantingnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perumpamaan ini kita mengetahui bahwa Yesus Tuhan itu sangat mengharapkan supaya kita sebagai ranting-ranting Allah mampu untuk bertumbuh dengan baik, dan ketika kita bertumbuh dengan baik, kualitas iman kita baik, maka kita akan berbuah, kita akan mengasihi Tuhan dalam hidup kita, dan ujung-ujungnya kita akan membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Apakah dampak dari hidup yang dikendalikan oleh Tuhan? Dampak dari hidup yang dikendalikan oleh Tuhan yang pertama adalah mereka akan selalu melekat dengan Allah. Sering kita dengar, selalu mau bersekutu dengan Allah. Orang yang selalu dikendalikan oleh Tuhan pasti merasa hampa ketika ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dia abaikan. Dia akan merasa kosong. Kalau ranting tidak menempel pada batang pohon itu, maka pasti ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Jelas di dalam ayat 4 sampai ayatnya yang kelima pembacaan kita tadi. Kalau kita bertumbuh dan kita berbuah, itu menunjukkan bahwa saya dan jemaat Tuhan tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam persekutuan dengan Yesus akan memungkinkan kita menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Buah-buah yang dihasilkan berasal dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tidak sedikit orang yang mencoba melakukan banyak hal di luar Tuhan, tetapi hasilnya adalah sia-sia. Kata firman Tuhan di dalam ayatnya yang kelima, dia katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen yang telah menerima pengampunan dan orang Kristen yang telah betul-betul memiliki iman yang murni kepada Tuhan, hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, maka dia akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dia akan selalu melekat dengan Tuhannya, karena dia sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, dan dia akan selalu dituntun untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Jika kita melekat dengan Yesus, maka hidup kita, kegiatan kita, cita-cita kita, keluarga kita akan diberhasil dan akan diberkati. Banyak orang Kristen gagal karena apa? Mereka menolak, mereka tidak mau taat pada Allah, hanya taat sementara waktu saja, lalu meninggalkan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, akan semakin besar semangat kita. Semakin harus kita bersekutu dengan Dia bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan setiap saat dalam doa, dan kita mau selalu merenungkan firman Tuhan. Inilah dampak yang kita dapatkan kalau hidup kita mau dikendalikan oleh Tuhan, akan senantiasa memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dalam hidup kita, ketika kita dikendalikan oleh Tuhan, maka pasti orientasi hidup kita adalah bagi Tuhan dan bagi sesama, bukan untuk diri kita sendiri. Jikalau kita selalu melekat dengan Allah, maka Tuhan katakan kepada kita, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan janji bahwa semua yang kita minta kepadanya, ayatnya yang ke-7 dan ke-6, bahwa apapun yang kamu minta, Dia akan kabulkan di dalam kehidupan kita. Dampak yang kedua, jika hidup kita senantiasa dikendalikan oleh Tuhan, adalah kita akan menghasilkan buah kebenaran. Menghasilkan buah kebenaran. Kata benar itu artinya lawan dari kepura-puraan. Benar bukan berarti benar-benar nyata dan bukan kepalsuan.
Yesus Kristus adalah sang pokok anggur yang benar. Yesus Kristus adalah kebenaran dalam kehidupan kita, sang kebenaran. Dan Yesus itu tidak pernah berdusta. Dia selalu menepati akan janji-janjinya. Orang percaya, saya dan Bapak Ibu adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Pokok kehidupan kita adalah Yesus, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Pohon anggur itu memiliki ranting yang banyak, tetapi dia berasal dari satu akar. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin berjauhan tempat, berbeda pendapat, tetapi kita satu di dalam Tuhan Yesus yang merupakan pusat kesatuan. Tugas yang diajarkan kepada kita melalui perumpamaan pokok anggur yang benar hari ini di dalam pembacaan kita adalah kita harus menghasilkan buah untuk hidup yang dikendalikan oleh Allah. Kita harus bisa menghasilkan buah kebenaran. Saya dan jemaat Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk berbuah bagi Kristus. Dan ini adalah kerinduan utama Yesus dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan buah itu adalah pembawaan sifat Kristiani kita, kehidupan dan perilaku Kristiani kita harus kita tunjukkan. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar rajin beribadah, bukan sekedar aktif melayani di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, bukan sekedar memakai atribut-atribut Kristen, bukan hanya baik di hadapan manusia, tetapi kita juga harus hidup menyenangkan hati Allah, hidup suci di mata Allah. Pohon anggur bisa bertumbuh subur, tetapi belum tentu pohon itu sekalipun subur belum tentu menghasilkan buah yang banyak. Itulah sebabnya setiap tahun di Palestina dan di Israel itu sekali setahun itu pohon itu harus dipangkas ranting-rantingnya. Terlebih ranting yang sudah tidak berbuah itu harus dipotong, dibuang dan dibakar. Sebaliknya ranting yang berbuah adalah gambaran kehidupan orang yang hidup di dalam iman, orang yang punya kasih, orang yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ranting yang tidak berbuah adalah orang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya dia tidak punya penyerahan diri secara total kepada Allah. Dia tidak hidup benar di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang Tuhan melakukan pemangkasan dalam hidup kita agar kita semakin berbuah lebat seperti pohon anggur yang harus dipangkas supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Sehingga kalau penderitaan datang kepada kita, jangan kita langsung menjustis diri kita, vonis diri kita, atau kita menjustis orang lain bahwa dia mengalami penderitaan karena dihukum oleh Allah, karena kesalahan mereka itu belum tentu di hadapan Tuhan. Karena terkadang Tuhan izinkan penderitaan datang kepada kita merupakan hal untuk menguji kita, koreksi dari Allah untuk kita semakin lebih berbuah-buah dalam kehidupan kita secara rohani. Penderitaan jika datang kepada kita itu akan mendatangkan kebaikan jika di dalam hidup kita terimanya dengan senang dan berkata Tuhan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah hidup kita terus dikendalikan oleh Tuhan supaya kita menghasilkan buah kebenaran, yakni kita akan mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri yang kita akan cerminkan setiap saat dalam diri kita, kapan dan dimanapun kita berada. Dan karakter-karakter inilah, buah-buah kebenaran inilah yang harus mewarnai hidup orang yang dikendalikan oleh Kristus. Untuk menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita, maka kita harus selalu melekat, bersekutu dengan Yesus
dan menggunakan firman Tuhan sebagai cermin, dan izinkan Tuhan memangkas sifat-sifat kita supaya kita bisa membawa dampak yang baik bagi orang lain, terlebih nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dampak yang ketiga, jika hidup kita dikendalikan oleh Tuhan adalah kita akan terus hidup dalam kebenaran. Kita akan terus hidup di dalam kebenaran. Yesus adalah sang kebenaran sejati. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Seringkali apa yang dikatakan susah untuk dipraktekkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Itu sebabnya kata Yakobus, dia katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelas bahwa perkataan dan perbuatan harus sejalan, karena itulah kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah unsur esensial bagi pengikut Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib untuk mempraktekkan kebenaran. Misalnya, harus berbicara secara jujur. Kita harus punya ketulusan. Kita harus tulus dalam segala sesuatu, tulus dalam melakukan segala hal, terlebih bagi Tuhan. Dan kita harus suka berterus terang. Itulah ciri orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan ketika hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, maka hal-hal ini pun akan kita lakukan setiap saat dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan itu, kata-kata kita jujur, berbicara jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang, orang akan melihat Yesus yang menyelamatkan kita lewat kata-kata kita, lewat tingkah laku yang ada di dalam diri kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah kunci kesuksesan hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dikendalikan oleh Kristus pasti hidup di dalam kebenaran. Pasti dia berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dia tidak akan menyimpang dari panggilan Tuhan. Dia akan hidup menjadi terang dalam kehidupannya sehari-hari. Dia akan berkata-kata, ketika dia berbicara, ketika dia berkata-kata, orang akan terbangun. Ketika dia bertingkah laku, orang akan melihat, dan dia akan disaksikan oleh orang lain bahwa sungguh dia benar orang yang pengikut Tuhan. Dampak dari hidup yang kalau kita hidup di dalam kebenaran, dalam Ulangan pasal 28, janji Allah bagi kita ketika kita terus hidup di dalam kebenaran adalah hidup kita akan terus diangkat oleh Tuhan. Dan dikatakan berkat yang lain yang Tuhan akan berikan ketika kita hidup di dalam kebenaran, bahwa kita akan hidup mengalami promosi yang dari Tuhan sendiri jika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Berkat akan datang dari Allah kepada kita. Dan Tuhan katakan semua yang kita doakan akan dikabulkan. Dan kita datang kepadanya, kita harus memprioritaskan Allah. Segala yang kita kerjakan akan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan ketika hidup kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang dikendalikan Tuhan, sekali lagi saya katakan, pasti hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dikendalikan oleh Tuhan pasti akan menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Pasti akan hidup menjadi pelaku kebenaran dalam semua area kehidupannya. Perkataan, perbuatan selalu benar, harus menjadi pelaku utama dari kebenaran Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah terus memiliki kerinduan, berserah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, dan biarlah diri saya dan Bapak Ibu terus mau dikendalikan oleh Tuhan, jangan mengikuti keinginan sendiri, sehingga
Ketika kehidupan kita senantiasa dikendalikan oleh Tuhan, kita akan membawa dampak yang positif bagi dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan, yaitu kita akan terus mengalami, akan hidup dalam kebenaran. Kita akan menjadi orang yang selalu rindu dan lapar akan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan kita akan menjadi orang yang mau selalu menghasilkan buah-buah kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang kepada kami hari ini. Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami dan memampukan kami untuk memiliki penyerahan diri secara total kepadamu, sehingga dalam seluruh laku langkah kehidupan kami akan senantiasa Engkau kendalikan, kami akan mengikuti jejak-jejak-Mu, dan kami akan membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Bahkan hidup kami akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan kami untuk terus melekat bersama dengan Engkau setiap saat lewat doa, dan lapar dan dahaga akan kebenaran firman-Mu setiap saat. Lapar dan dahaga dengan persekutuan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup ini, dan mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan kami akan selalu memancarkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, kapan dan dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hambanya secara pribadi dalam pelayanan, dan diberkati pula dalam rumah tangga beserta keluarga. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun persembahan kita pada hari ini, yakni 3 persembahan. Yang pertama adalah perpuluhan, dan yang kedua adalah persembahan kolekte ibadah, dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Mengantar dan mengiringi persembahan kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 201. Kita menyanyi 2 ayat, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, dan doa persembahan akan disampaikan sebentar oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa.
Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dalam penyembahan kami. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menuntun kami umat-Mu untuk bersama-sama senantiasa hidup dikendalikan oleh Kristus, sehingga apapun yang kami lakukan, pikirkan, dan apapun yang kami buat untuk Tuhan, semuanya itu mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Bapa kami dalam surga, berkati terus hamba-Mu dalam pelayanan, dan biarlah Tuhan tetap memakai dan menganugerahkan terus hikmat-Mu di dalam melayani Tuhan. Melalui kesempatan hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama telah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, sehingga dapat dipakai dan digunakan dalam pelayanan-Mu sebagaimana mestinya, dan biarlah mendatangkan berkat dalam kehidupan kami untuk kami pakai hidup mengiring dan melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman 214 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan doa berkat atau doa penutup sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Kemenangan Iman 214 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun. Yang kedua saja. Bapa, jangan kau lewati aku walau cemang, ku taklah yakau dekati, namun rahmat-Mu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.
silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ada penyampaian dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Jemaat Balambodong, penyampaian perihal penyampaian perubahan jadwal ibadah selama COVID-19. Ibadah hari Minggu di gereja yang selama ini dilaksanakan 3 kali, mulai minggu depan tanggal 6 September 2020 akan diadakan ibadah hanya 2 kali. Yang pertama, ibadah dimulai pukul 06.30 pagi bagi jemaat yang berdomisili di zona Balambodong. Ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi bagi jemaat yang berdomisili di luar Balambodong. Diharapkan kepada jemaat Tuhan mengikuti pembagian zona dimaksud tersebut di atas. Jemaat Tuhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, yang sudah ditentukan dan diatur di dalam ruang gereja. Bagi jemaat yang belum siap datang beribadah di gereja, supaya tetap beribadah di rumah dengan panduan ibadah melalui YouTube yang akan dibagikan. Demikian informasi kepada kita semua, kiranya Bapak Ibu dapat memperhatikannya. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, demikian akhir ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai bertemu kembali. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Adapun kado ulang tahun terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejemput jemaat untuk bangkit berdiri, dan mari kita memuji Tuhan, sungguh alangkah baiknya.